kumaha ya abdi tos tilu jangan kapakuan naha menit direspon wae katinggal apa ye bencana ye tos 7 tahun sobi ku padedi naha ai masyarakat luar Jawa direspon ai kuring ye selaku warga bapak nu ngadukung bapak di hare-hare tolong padedi sok tolong KDM abdi tos ka bupati atau ka gedung DPR tos ka kecamatan tos ka mana-mana nah abdi menit direspon wae tos nimpen berkas di Pakuan kaneng ega ka asisten ka aji mumu nah padedi kitu-kitu teh ka abdi nah tega abdi teu barenghakan 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya Kumaha Damang. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengikuti gitu ya serba-serbi kegiatan Kang Deddy Mulyadi, dan baru saja juga kita lihat video ya komplain dari seorang ibu-ibu ya terhadap Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwasannya tidak ada tanggapan selama 7 tahun ya bencana yang terjadi kepada si ibu ini, dan ada atensi juga gitu ya dari Kang Deddy Mulyadi menjawab langsung gitu ya, dan kita mungkin nanti akan saksikan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi terhadap video yang si ibu ini gitu ya, ataupun keluhan-keluhan si ibu ini. Dan ada yang menarik kalau Kang Rus kutip teman-teman, bahwasannya gitu ya si ibu ini mengatakan sudah 7 tahun tidak makan gitu ya. Masa 7 tahun tidak makan masih kuat, masih hidup dan lain sebagainya. Nah, seperti apa videonya ini menarik untuk kita tonton dan reaksi. Pastikan buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silakan untuk ditekan tombol like-nya, kemudian subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, kita tinggal langsung aja tonton videonya. Play! Di menit direspon wae, tos nimpen berkas di Pakuan, kaneng ega, ka asisten, ka aji mumu, nah padahal kitu-kitu teh ka abdi. Nah tega abdi teu barenghakan 7 tahun. Ma, ampun teuing 7 tahun teu dahar teu meuli beas. Meni luar biasa mate elmuna luhur-luhur teuing 7 tahun teu dahar teu meuli beas tapi hirup masih hidup, bisa gogorowokan, bisa lempang, bisa naik mobil, bisa kokoloyongan, bisa protes, luar biasa mate. Ma asup 7 keajaiban dunia, hebat. Kudu jadi guru 7 keajaiban dunia ya. 7 tahun gak makan. Masalah nu di Sumedang kuring can nyaho masalah na teh naon, coba engke urang ditingali masalah naon, lamun masalah hukum geus ditangani ku pengacara bae. Ai masalah hukum mah bising masalah sengketa tanah. Masalah bencana coba ayeuna ku urang ditelepon Bupati Sumedang. Kunaon atuh diantep wae eta masalah komong geus 7 tahun. 7 tahun masang sara ngamekna karek ayeuna ka kuring. Nuhun Ma. Pak Deddy. Ya, Baraya, jadi itu tadi langsung gitu ya dijawab oleh Pak Deddy Mulyadi ya mengenai keluhan si ibu ini. Dan Pak Deddy Mulyadi juga ingin memastikan dulu masalahnya apa. Kalaupun memang ini mengenai sengketa tanah, maka akan diselesaikan ataupun akan dibantu oleh tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Tapi kalaupun memang ini masalah-masalah yang lain gitu ya teman-teman, ini akan coba didiskusikan dengan Bupati Sumedangnya tadi ya, akan ditelepon dulu seperti apa sih sebenarnya permasalahan ini. Karena kan cakupan wilayah gubernur ini kan luas banget. Jadi tidak semuanya gitu ya gubernur itu tahu permasalahannya. Makanya dengan adanya video-video yang viral seperti ini gitu ya, justru itu membantu informasi langsung terhadap Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya apa? Menginvestigasi permasalahannya yang terjadi, kemudian mengklarifikasi kepada bupati ataupun wali kotanya sebenarnya akar permasalahannya apa. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga aja gitu ya permasalahan yang ibu rasakan ataupun si ibu ini gitu ya selama 7 tahun ini bisa teratasi dan terselesaikan dengan sudah melapornya pada Kang Deddy Mulyadi ini ya Baraya. Percuma punya pemimpin bener kalau kontraktornya modelan begini. Proyek yang udah jelas-jelas dapat untung malah dipotong-potong sampai bikin buntung. Deddy Mulyadi udah muak dengan hal-hal modelan begini. Bayangin pemerintah habis-habisan bikin rakyat percaya buat bayar pajak, sementara kontraktor busuk ngambil untung seenak jidat. Ini bohong nih pemborongnya. Kan masang cor itu kan harusnya dikasih lantai dasar. Dikasih lantai dasar dulu dicor. Ini untuk nipu kita dipasang cor di sini aja. Bapak apanya? Saya konsultan Pak. Sini Pak. Ini dikasih cor beton nggak? Ini kasih cor beton yang sampai dengan
Enggak, ini nggak dikasih cor beton, saya berani angkat Pak. Ya artinya kan belum dikasih cor beton. Harusnya unitnya jangan dulu dipasang, dicor dulu semuanya, baru dipasang. Loh kenapa Bapak dibiarkan? Bisa jadi dia nyuri di sini 25 meter tidak pasang cor, nyuri di sana 25 meter. Kalau digabung-gabungin nanti jadi 1 kilo. 1 kilo kali cor betonnya berapa? 1 kubik harga cor beton berapa? Variatif 600 sampai 1 juta. 600, oke, 1 juta 1 kubik. Berarti kalau 600 meter itu sudah 60 juta. Kalau 1200 meter itu udah 120 juta. Kalau 1 kilometer miliar Pak. Ini nih tipu-tipuannya nih. Nih tipu-tipuannya nih Pak. Dia dicor ujungnya aja. Ini tipu-tipuannya Pak. Dia cor ujungnya aja Pak. Coba gimana pendapat kalian? Apa perlu kontraktor begini dapat lagi pekerjaan atau langsung diberhentikan? Percuma punya pemimpin bener. Nah, jadi Baraya gitu ya, ini adalah video terbaru mengenai sidak Kang Deddy Mulyadi terhadap pekerjaan drainase gitu ya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memiliki pengalaman di bidang pembangunan jalan, drainase dan lain sebagainya. Jadi dia dulu udah paham sebenarnya ya trik-trik licik, trik-trik yang akal-akalan kontraktor dan lain sebagainya, termasuk ini gitu ya, termasuk yang sedang diperbincangkan ini ataupun yang sedang ada di video ini, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi langsung gitu ya turun ke lapangan memastikan gitu ya pekerjaannya ini udah sesuai atau belum. Ketika dicek ya, ini seperti diakal-akalan gitu ya, ataupun seperti apa ya, kucing-kucingan. Jadi bagian ujungnya aja yang dicor, sedangkan dari ujung ke tengahnya itu enggak. Padahal kan kekuatan drainase itu juga termasuk harus kuat juga betonnya. Nah, kalau betonnya nggak dicor gitu ya, ataupun corannya nggak ada, ya gimana mau kuat gitu ya si drainase ataupun si selokannya itu. Nah, ini juga yang diperbincangkan di media sosial, bahwasanya juga kalau Kang Rus kutip di video lengkapnya ini gitu ya, bukan si mandor, si kontraktornya ini memotong biaya upah mandor gitu ya teman-teman ya. Si mandornya itu harusnya itu 220 gitu ya, kemudian diupahnya 170. Pekerja hariannya ataupun buruhnya diupah harusnya itu 190, hanya cuman 120-an. Nah, ini diakal-akalin ya, termasuk juga proyek yang pembangunannya ini seharusnya ada cor-coran di bawahnya dulu sebelum dipasang ini gitu ya. Tapi gitu ya nggak dipasang. Dan ini ketahuan sama Kang Deddy Mulyadi. Ya inilah hal-hal yang kayak gini itu langsung gitu ya Kang Deddy Mulyadi turun. Kenapa turun langsung? Karena ingin memastikan bahwasannya biaya ataupun pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat, kemudian kita bayar pajak terhadap negara, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat itu dalam bentuk pembangunan, ini harus benar-benar kuat gitu. Harus benar-benar pengerjaannya itu nggak asal-asalan gitu Baraya ya. Kenapa? Masalahnya apa ini? Kesehatan. Masalah kesehatan apa? Ini dibalik di pingpong Pak, di Cianjur Pak. Maksudnya di pingpong di Cianjur gimana? Ditolak terus penuh Pak. Bukan, sakit. Sakitnya apa? Lever. Yang levernya siapa? Ini asalnya didaftarin ke rumah sakit Cianjur. Ibu bapak punya BPJS? Punya, tapi saya dilempar terus Pak. Enggak, sebentar dulu. Punya BPJS? Punya. Mana? Ya, sekarang masalahnya apa? Masalahnya supaya saya bisa dekat di rumah sakit Cianjur. Oh, ya udah ada. Jadi masalahnya adalah Bapak pengen konsultasinya ke rumah sakit Cianjur, ya. Oke? Masalahnya karena Bapak tidak punya ongkos untuk konsul ke rumah sakit Ulas Asih. Kan makanya fungsi layanan Balai Pananggehan, di sana Balai Kaperi di Lembur Pakuan, itu untuk melayani orang seperti Bapak. Rumah sakitnya sudah nggak bayar tapi ongkosnya nggak punya. Nah, ya Pak ya? Seminggu berapa kali Bapak konsultasi? Kemarin saya sebulan tuh 2 kali Pak. Sebulan 2 kali. Ongkos dari sana ke Cianjur berapa? Yang balik sekitar 100 Pak. Sekali berangkat 100. Nah, tapi memang yang harusnya kalau dulunya konsulnya dokternya dokter di Welas Asih, berarti dokter Welas Asih nanti harus telepon dokter di rumah sakit Cianjur, ya. Bapak ada nomor HP?
Kemarin saya kan Dan nanti gini, nanti di sini kan ada tuh dana dari kalau di kantor di Gedung Sate dananya sumbernya dari reweongan pegawai yang Rp1.000 sehari. Kalau di rumah saya dari pribadi saya. Nanti ini Bapak dikasih uang saku, ya, dikasih uang saku 2 juta untuk biaya konsultasi ke dokter dan untuk beli makanan karena ini anak di bawah umur, ya. Udah, dari sini. Siap. Kenapa? Langsung gitu ya Baraya, dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi si bapak ini pengen memindahkan paskesnya ataupun apa ya, pemeriksaannya gitu ya. Yang awalnya beliau itu tinggalnya di Cianjur, kemudian untuk pemeriksaannya itu di Ulas Asih di Bandung, kan kejauhan gitu ya. Bagaimana caranya? Pengen dipindahkan aja ke rumah sakit Cianjur, dan itu sudah langsung dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi gitu ya untuk mengenai itu. Dan terakhir dikasih uang ongkos ya sebesar 2 juta rupiah, dan kita lihat juga si bapak ini kayaknya udah sakitnya lumayan cukup lama dan cukup kasihan juga ya, agak kesiksa kayaknya gitu ya, liver katanya, dan tadi bawa anak dan lain sebagainya. Semoga aja si bapak ini cepat sembuh, dan kita doakan juga ya si Kang Deddy Mulyadi ini bisa membantu proses pemeriksaan si bapak ini agar dekat gitu ya ke Cianjur ini Baraya ya. Oleh karena itu saya sampaikan permohonan maaf saya selaku Gubernur Banten, dan saya berjanji saya akan menindaklanjuti dan kemudian memastikan bahwa sekolah adalah tempat paling aman untuk anak-anak kita ke depan. Hari ini orang tua takluk pada anaknya, kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silahkan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya. Saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini, dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah kalau sikap mental orang tua tidak berubah. Nah Baraya, ini maaf ya, bukan membanding-bandingkan juga gitu ya. Ini adalah sikap yang terjadi di SMA N1 Cimarga, yang mana kepala sekolahnya itu menegur anak didiknya karena kedapatan sedang merokok gitu ya. Kemudian ada ada nampar lah ya si kepala sekolahnya, dan ternyata si kepala sekolahnya itu nonaktifkan sekarang itu oleh Gubernur Banten ini, dan sekolahnya pun anak didiknya itu malah demo gitu ya, seolah-olah gitu ya anak didik yang ditampar oleh si Kapsek ini ataupun ibu kepala sekolah ini adalah perbuatan yang baik, padahal kan dia sedang merokok, kemudian kepala sekolah itu menampar. Nah, ini menjadi problem, kemudian netizen membandingkanlah dengan Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana sikap tegas Kang Deddy Mulyadi terhadap siapapun yang mengintimidasi, kemudian yang menyudutkan guru, yang menyalahkan pihak sekolah ketika kedapatan anaknya itu gitu ya diberikan sanksi, dihukum, dan orang tuanya malah membela anak yang salah. Nah, berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tegas kalau itu terjadi maka silahkan anaknya untuk dididik sama orang tua dan dipastikan tidak bisa sekolah dimanapun. Ya memang ketika anak yang salah ya nggak harus dibela lah ya. Salah ya salah gitu ya. Bagaimana guru-guru sekarang bisa tegas mendidik anak sekolah, kalau apa-apa harus dilaporkan, apa-apa harus kepada pihak berwajib dan lain sebagainya. Ya lain halnya gitu ya kalau sudah pakai benda tumpul kemudian sampai berdarah-darah, nah itu yang nggak boleh gitu ya Baraya.
Nah, Baraya, jadi itu tadi gitu ya, update-update video viral di media sosial terkini gitu ya, mengenai keseharian Kang Deddy Mulyadi, serba-serbi Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kalau ada yang mau dikomentari, langsung aja ketik di kolom komentar Kang Rus. Silahkan tinggalkan jejak pendapat Baraya di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.